Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Khususnya untuk Anda yang suka dengan cerita-cerita nyata misteri, terima kasih Anda sudah setia bersama kami. Dan kalau Anda tidak ingin ketinggalan cerita-cerita misteri terbaru dari kami, pastikan Anda sudah subscribe. Baik, untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nyaris Mati, Terkena Guna-Guna. Belum lama kejadian ini, sekitar tahun 2020. Waktu itu berawal dari penemuan bunga kenanga di depan rumah. Ibuku yang menemukannya pas dia lagi nyapu pakai sapu lidi. Ya, kebetulan aku ada di situ sedang menjemur baju. Nah, apa bu? Kataku. Ini apa ya? Kok kayak bunga kenanga? Coba kamu lihat. Benar saja, setelah aku lihat, ternyata bunga kenanga yang masih segar, bahkan masih kuncup. Astagfirullah, ucapku. Kenapa nak? Tanya ibu. Kita harus hati-hati bu, ada yang mau berbuat jahat sama kita. Ya Allah, siapa ya? Paling juga perempuan iblis itu, ucapku. Kamu jangan sembarangan ngomong, kata ibu. Ya, kita lihat aja nanti bu. Sampai berani dia nyakitin keluarga ini. Aku maju duluan, ucapku. Seminggu dari kejadian ini anakku menjerit. Pas banget maghrib malam Jumat, aku lagi sholat, ibu ngambil wudhu. Anakku yang duduk di depan TV berjalan ke arah depan ruang tamu dan menjerit-jerit. Setelah melihat ke arah jendela, ibuku kaget, langsung mengambilnya dan menanyakan, "Ada apa dek?" "Itu nek, ada hantu serem, lidahnya panjang, kukunya panjang, matanya melotot warna merah. Aku takut, Nek." "Ya sudah, jangan ke depan-depan. Di sini aja sama nenek." Aku pun selesai sholat langsung memeluk anakku itu yang menangis. Anakku masih usia 2 tahun. Ya, aku tinggal di rumah orang tuaku. Suamiku tugas keluar kota. Jadi di rumah cuma ada kakek, nenek, aku dan anakku. Sepulangnya ayah dari masjid, anakku menceritakan ke kakeknya perihal apa yang dia lihat. Tapi si kakek nggak begitu menanggapi. Pikirnya anak kecil, dan ayahku emang orangnya nggak percayaan sama hal-hal gaib, apalagi guna-guna atau santet. Selang 2 malam, kalau nggak salah malam Selasa, ayahku tiba-tiba mendadak kepanasan, dadanya sesak. Ya Allah, bertanda apa ini? Ucapku. Sebelum kejadian ini terjadi sering ada letusan di atap rumah. Cuma pikirku, mungkin kembang api. Tapi kok tengah malam dan itu sering banget. Sejak kejadian itu rumahku jadi horor. Jadi suka ada yang datang makhluk setan. Waktu tengah malam aku mau pipis. Benar saja, di atas kamar mandi ada yang ketawa. Aku tantang, "Keluar kamu, jangan sembunyi." Dia nggak berani nampakin. Aku masuk kamar terus tidur. Esoknya aku cerita ke mbak dan adikku. Akhirnya malamnya kita adakan kumpul-kumpul keluarga lah ya. Makan-makan sambil menghibur ayah yang lagi sakit, biar nggak kesepian. Pas lagi goreng kerupuk aku di dapur, ada yang menangis terus tertawa. Aku ledekin dong. "Jangan sembunyi-sembunyi. Sini temenin aku goreng kerupuk." Hilang suaranya. Terus lanjut mbakku yang menggoreng. Dia bilang ada yang menangis. Dicari sumber suaranya denganku nggak ada, hilang. Ngerjain bener emang si Kunti ini. Setelah kejadian-kejadian aneh di rumahku sering terjadi, ayahku pun makin parah sakitnya. Bahkan nggak bisa jalan, ke masjid pun udah nggak bisa. Waktu aku suruh dia sholat di rumah, bapakku malah marah-marah. "Kamu ini nggak lihat tah? Aku lagi sakit, malah kamu suruh sholat. Bangun aja ayah sudah nggak bisa." "Siapa kamu?" ucapku. "Kamu bukan ayahku. Ayahku nggak seperti ini." Ayah selalu berpesan, separah apapun kita sakit, sholat itu wajib kita kerjakan. Aku pegang telapak tangannya. Aku zikir, sholawat yang aku bisa. Tanganku dan tangan ayahku panas, mengeluarkan asap. Benar saja ada yang keluar dari badan ayah, sosok hitam besar. Astagfirullah, ucapku.
Pergi kau setan sialan, kembali kau pada pemilikmu. Dia menghilang di sudut lemari. Setelah itu ayah mau diajak sholat, walau dia masih dibopong untuk ngambil air wudhu. Sejak kejadian itu aku yakin emang bener ayahku kena guna-guna. Aku dan anakku sering melihat penampakan, terus aku berpikir minta tolong ke siapa. Aku bingung karena ayah gak percaya sama hal-hal gaib. Mau gak mau aku diam-diam nelpon orang yang bisa ngobatin. Dia kebetulan ponakan ayahku sendiri yang ngobatin. Dia pulang dari pesantren. Setelah aku telepon, dia pun datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucapku. Mana ayahmu? Kakak mau lihat. Itu ada di kamar. Masuklah si kakak. Ayah langsung menangis ditengok keponakan. Kenapa, Mang? Kok bisa sampai kayak gini? Ayah cuma bilang semua penyakit Allah yang ngasih. Jadi Mamang cuma bisa pasrah. Nggak boleh pasrah lah, Mang. Kita sebagai manusia harus usaha. Ya mungkin ini teguran buat Mamang. Melihat ayahku pasrah, kakak pun mau membantu. Ya sudah, besok aku kesini lagi. Kita ruqyah ya, Mang. Emang aku sakit apa? Kok harus diruqyah? Tanya ayahku. Sudah, nggak usah banyak pikiran. Istirahat aja. Aku pamit ya, Mang. Sudah sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata si ayah masih di kamar. Aku sama kakak pun ke depan. Kakak pamit, besok kesini lagi katanya. Keesokan harinya, ayah beneran diruqyah. Ayah muntah-muntah, nggak tahu apa yang keluar. Aku suruh jaga di depan rumah. Selesai ruqyah, rumah dipager, disiram garam sama air doa. Dapat seminggu ayah makin parah. Aku nelpon lagi ke kakak bahwa ayah makin parah. Kalau malam ayah suka ada yang megangin kakinya, dadanya panas kayak terbakar, sesak nafas. Sudah kayak mau mati gitulah liatnya. Aku menangis di samping ayah. Dia pamit pesan kalau ayah nggak ada, kalian akur-akur. Jaga ibumu jangan sampai terpecah belah. Aku menangis sejadi-jadinya lihat kondisi ayahku, yang tinggal kulit sama tulang kurus banget, kayak bukan ayahku. Malam Jumat ponakan ayah datang sama ponakan yang satunya lagi, jadi mereka berdua untuk mengobati ayahku. Karena kata ponakan yang pertama, kalau ayahku ini emang mau dibuat mati sama yang ngirim, lantaran sakit hati. Sakit hatinya di skip dulu ya, ngobatin ayahku dulu. Terus ayah dibawa keluar kamar. Aku sebagai anak yang tahu ayahnya diguna-guna, disuruh kakak harus bisa mencari barang yang jadi permasalahan yang ada di rumah ini. Terus aku ngambil wudhu, baca sholawat 7 kali, lalu aku mencari sumbernya di kamar gak ketemu karena pindah-pindah. Larilah aku ke dapur, aku buka ember air yang biasa untuk masak. Astagfirullah kak, ketemu. Ini dia barangnya, ada di ember air yang biasa buat masak. Mbak dan adikku mencoba melihat, tapi cuma aku yang bisa lihat, mereka nggak bisa. Yang aku lihat, cacing-cacing bertanduk yang mengeluarkan ribuan telur, yang setiap harinya kami minum itu penyebabnya ada di sini ternyata. Dibuanglah air itu, lalu dibacakan doa supaya balik ke pemiliknya. Nggak selesai di situ, kakak mencoba memanggil orang yang mengirimnya agar masuk ke tubuhku. Tapi malah masuk ke tubuh mbakku yang sedang hamil besar. Tapi kami urungkan. Kasian karena ada janin yang harus diselamatkan. Kami ulangi pemanggilan itu, lalu masuk ke tubuh adikku. Tapi lagi-lagi dikeluarkan karena fisik adikku lemah. Dalam hatiku, kenapa nggak mau ya masuk dalam badanku? Kata si kakak panas. Badanmu panas, jadi nggak ada yang mau masuk ke tubuh kamu. Karena kamu menantangnya. Alhamdulillah setelah benar-benar dibersihkan rumahku, ayahku perlahan pulih dan dia mulai ke masjid lagi walau masih pakai tongkat. Tapi itu nggak lama, soalnya semangat dari teman-teman ayah buat dia bangkit. Dan dia mulai ke masjid lagi walau masih pakai tongkat ya. Tapi itu nggak lama kok, soalnya semangat dari teman-teman ayah buat dia bangkit. Dan alhamdulillah dia sekarang sehat dan aktif lagi ke masjid. Oh ya, sakit hatinya bukan sama ayah ya.
Sebenarnya sakit hatinya sama aku karena orang itu pernah aku usir dari kontrakan lantaran suka adu domba sama suaminya yang tak lain adalah kakakku sendiri. Jadi yang aku bilang perempuan setan itu adalah kakak iparku, istri kedua dari kakakku. Waktu itu kejadian berawal dari pagi hari, aku yang sedang berada di rumah mendengar ada keributan di depan warung adikku yang gak jauh dari rumah. Waktu itu suamiku memanggilku, "Ai, lihat sana, adik kamu sedang dimarahi sama si Aci." Si Aci adalah istri kedua kakakku. Aku yang gak terima datang dong, nyamperin mereka. Ternyata sudah ada keramaian di situ. Aku nanya ada apa ribut-ribut di tempat orang. Emangnya gak ada sopan santunnya ya Anda ini? Ucapku dengan marah. Istri kakakku nyamperin aku dan berkata, "Siapa yang ngeluarin barang-barangku dari rumahku?" "Aku yang mengeluarkan barang-barangmu. Kenapa? Gak terima?" "Ya, terang saja saya gak terima, karena itu barang-barang saya. Kenapa harus kamu keluarin?" "Karena aku sudah muak dengan tingkah lakumu, yang seperti iblis, yang sukanya adu domba keluargaku dengan kakakku, agar kami terpecah belah. Kamu itu wanita yang gak tahu malu. Kamu pikir kamu itu siapa? Punya hak atas kakakku. Sadar dong, kamu itu hanya pencuri suami orang yang kamu cucuk hidungnya, lalu kamu jadikan budak nafsumu agar kamu hidup enak. Jangan ngomong sembarangan ya kamu. Kakak kamu itu sudah cinta mati denganku." "Ya, terang saja cinta mati, karena kamu pelet kakakku dengan air kotoran kamu yang menjijikan. Jangan kamu pikir apa yang kamu perbuat bisa kamu sembunyikan setan. Bangsat kamu ini," ucapku. Dia yang tidak terima mengambil pisau dan mengarahkannya kepadaku. Lalu adik iparku melerainya, karena waktu itu suamiku di rumah jagain anakku yang masih balita. Kalau kakakku waktu itu posisinya ada di rumah. Orang-orang menonton kami yang ribut. Istri kakakku teriak-teriak histeris kayak orang kesurupan ya. Kenapa begitu? Jangan heran, karena dia punya pegangan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena waktu aku membongkar isi rumahnya, banyak yang aku temukan. Ada minyak, kumis macan, ada kertas yang berisi mantra dan foto di dalamnya. Ada jimat-jimat lainnya yang dia tempel di bagian rumah, seperti depan pintu masuk dan belakang. Setelah barang itu aku temukan, aku bawa ke rumah. Lantaran takut ketahuan ayah, barang itu aku titipkan di rumah adikku. Lalu apa yang terjadi? Seisi rumah ketakutan. Lantaran barang-barang yang ada di rumah seperti galon melayang, gelas-gelas berjatuhan, dan barang-barang lainnya ikut bergoyang. Adikku dan suaminya ketakutan, lalu keluar rumah. Memutuskan tidur di rumah saudara yang dekat. Adikku dan suaminya ketakutan, lalu keluar rumah, memutuskan tidur di rumah saudara yang dekat dari rumah. Keesokan harinya, adikku bercerita tentang peristiwa semalam. Lalu aku geram. Malamnya aku bakar itu jimat-jimat dan barang pusakanya. Apa yang terjadi? Istri kakakku ngamuk seperti kepanasan dan meminta barang itu dikembalikan. Kakakku meminta, "Mana barangnya?" "Sudah kubakar," jawabku. "Kenapa dibakar?" "Itu barang syirik dan musyrik, makanya aku bakar." Kakakku pulang dan bilang ke istrinya. Istrinya tidak terima dan menyuruh kakakku sendiri untuk mengusirku dari rumah ibuku. "Emang iya perempuan setan," kataku. "Sadar kak, kamu itu sudah kena pelet perempuan setan. Makanya kamu jadi seperti ini. Kamu sampai lupa sama anak istrimu yang sah karena perempuan itu." "Enggak, aku enggak kena pelet. Aku kasihan aja sama istriku yang ini. Dia sebatang kara di sini." "Ya, lantaran sebatang kara tapi kurang ajar. Semua mau dikuasain. Sadar dong, kamu menikahi dia aja, kamu tidak tahu. Sah tidaknya keluarga, nggak ada yang tahu." Karena waktu itu kakakku nggak bilang apa-apa, kapan dan di mana dia menikahi perempuan setan itu. Lantaran tidak puas, aku tidak keluar dari rumah, makanya mengirim guna-guna. Malah kena ayahku. Alhamdulillahnya aku masih dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Dan sampai sekarang pun, istri kakakku masih merongrong, lantaran kakakku anak laki satu-satunya. Dia menyuruh kakakku jangan mau kalah. Mereka perempuan,
kamu laki-laki, kamu adalah mahkota bagi keluarga, ucap perempuan itu. Yang dia mau harta warisan orang tuaku di atas nama kakakku agar dia bisa mengatur sesuai rencananya dia. Aneh ya, manusia zaman sekarang, orang tua masih ada sudah sibuk ngomongin warisan. Astagfirullah. Bukan orang tuaku pelit ya, kakakku sudah berapa aja dimodalin, hasilnya nihil. Lantaran perempuan itu suka foya-foya. Lihat aja sekarang hidupnya susah, sengsara, akibat perbuatannya sendiri. Apa yang kita perbuat pasti ada balasannya, walau bukan kita yang membalas. Allah Maha Adil. Bukan kami tidak peduli ya sama kakakku yang hilang kesadarannya lantaran perempuan itu. Kami sudah beberapa kali mengobati kakakku, tapi dia tahu setiap kali kami membawa air putih dari ustadz atau orang pintar yang kami taruh di kulkas agar dia meminumnya. Tapi yang anehnya dia tahu, padahal kita nggak ngomong. Ibu penasaran, akhirnya ibu ke pesantren yang diantar oleh adik ibu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, masuk. Maaf, Mbah, sebelumnya. Saya kesini sama teteh saya, mau minta tolong. Iya, tolong apa? Ibuku pun menceritakan kejadian kakakku ke Pak Kiai pemilik pesantren. Lalu Pak Kiai memanggil anak muridnya untuk dijadikan media pemanggilan. Akhirnya Kiai memanggil Sukma kakakku. Ditanyalah kakakku, lagi di mana kamu nak? Lagi sama Aci, jawab kakakku. Oh, ya sudah, hati-hati ya. Terus Pak Kiai memanggil Sukma perempuan itu, masuklah ke dalam raga muridnya Pak Kiai, sekaligus menggeram-geram. Ada apa kamu memanggil Sukma anak ini? Saya penjaganya anak ini. Ada perlu apa kamu memanggilnya? Aku ada perlu dengan anak ini. Tidak ada urusannya denganku. Ayo, panggil anak itu ke sini. Aku mau bicara dengannya. Tidak mau. Urusannya denganku. Jangan kau ikut campur urusan anak ini. Dia sangat mencintai laki-laki itu. Sampai mati pun wanita ini tidak akan melepaskannya. Karena dia sudah minta bantuan denganku. Jadi kau jangan ikut campur. Baiklah, kalau seperti itu, pulanglah kau kepada pemilikmu. Ibu yang melihatnya pun kaget. Sampai segitunya wanita itu menginginkan anakku. Akhirnya ibu meminta tolong kepada Pak Kiai agar dibuang peletnya. Kata Pak Kiai harus dingajiin atau diyasinin 40 hari. Ibuku waktu itu tidak bisa menyanggupinya. Kata Pak Kiai, kalau ibu nggak sanggup, hati-hati aja selama anakmu masih dengan wanita itu. Masalah demi masalah akan datang silih berganti. Aku bukan Tuhan yang bisa memutuskan. Ibu banyak-banyak saja berdoa, meminta kesembuhan anak ibu. Karena yang maha menyembuhkan adalah Allah, ucap Pak Kiai. Iya Pak, makasih atas semuanya. Ibu pun pamit pulang. Intinya ibu sudah nggak penasaran lagi kalau emang benar anaknya dipelet. Sekarang ibu hanya bisa pasrah, yang penting anaknya masih mau pulang dan menengoknya. Kakakku sekarang sudah mulai beribadah. Semoga saja doa ibuku terkabul agar segera lepas dari wanita itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.